tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang paling mengerti atas setiap keadaan kami. Di saat orang-orang terdekat kami tidak mengerti apa yang kami alami, tapi Engkau mengerti Tuhan setiap keadaan kami. Biar hari ini Tuhan Engkau menghampiri kami dengan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang sanggup membangkitkan kami, memulihkan dan menyembuhkan kami Tuhan. Berbicaralah, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami menyerap setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kuasa-Mu ya Tuhan yang menyembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan bagi setiap kami. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, selamat tiba di bulan November, bulan di mana kita akan menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh sapa dulu samping kiri dan kanan kita, selamat hari Minggu yang diberkati. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji Tuhan, hari ini saya berbahagia, bertambah sukacita. Ternyata sekolah minggu PBI itu makin meningkat. Tepuk tangan untuk PBI ya. Hari ini paling tinggi saya lihat ya, luar biasa ya. Biar bapak-bapak kita terus maju menjadi figur-figur iman di tengah-tengah gereja kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pikiran dan perasaan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 tadi kita sudah baca ya. Bagaimana Tuhan mau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ada satu statement dari Ibu Menteri kita, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dia berkata, apa sih beda negara maju seperti Amerika sama negara Indonesia? Makannya nasi, pinter juga nggak pinter-pinter amat, sama kok. Belajarnya juga sama. Mereka punya waktu 24 jam, kita juga punya waktu 24 jam. Mereka hirup udara, tapi kita juga hirup udara. Tapi kenapa mereka menjadi negara maju, kita segini-segini saja? Ternyata ada satu pola yang berbeda, yang kita nggak punya. Kalau orang Indonesia, kalau punya uang itu, wah ini mau belanja apa ini? Mau beli apa ini? Mereka, orang Indonesia berfokus pada kerja keras, sibuk. Sampai tidak ada waktu untuk tidur, sampai tidak ada waktu untuk bercanda gurau dengan keluarga, apalagi waktu untuk menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Tapi kalau orang Amerika, negara-negara maju, mereka polanya beda. Mereka banyak waktu untuk jalan-jalan, ya enggak? Holiday. Kenapa? Karena mereka punya satu pola yang mungkin jarang kita punya. Polanya itu apa? Uang yang kerja buat mereka. Kalau orang Indonesia, orang Indonesia kita yang kerja untuk uang. Nah, itu yang membuat perbedaan yang signifikan antara negara maju dan negara yang berkembang. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Filipi ini. Ini berkaitan dengan pola pikir. Bagaimana kita tidak lagi mempertahankan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita. Karena jelas dikatakan kita itu sesat seperti domba. Masing-masing kita memilih jalannya sendiri. Kita pikir kalau kita mendapatkan itu bakalan kita bahagia. Pada waktu kita sudah mendapatkan, ternyata kita bahagianya sesaat saja. Hati kita mulai kosong. Lalu kita melihat yang lain lagi, kita kejar lagi. Lihat yang lain lagi, kita kejar lagi. Akhirnya kita capek, kita letih, kita lesu.
terasa hidup bukan hidup. Nah, karena itu kita belajar bagaimana kita menaklukkan pikiran kita. Karena peperangan kita, kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah saya beberapa waktu yang lalu, peperangan kita bukanlah peperangan dengan orang-orang di dekat kita. Peperangan kita bukanlah dengan bawahan kita, dengan atasan kita, dengan keluarga kita, bukan. Peperangan kita itu ada di alam pikiran kita. Medan peperangan kita itu bukan di gereja ini, bukan di luar sana, bukan di jalan, tapi dalam pikiran kita. Karena itu firman Tuhan jelas berkata hari ini, taklukkanlah semua pikiran kita, taklukkan kepada pikiran yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita, Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu bisa baca ayat yang kedua dan seterusnya ya. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu lihat di slide kita, semoga bisa terbaca. Saya baca, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pikiran kita enggak diisi dengan pikiran dan perasaan Kristus, kalau pikiran kita enggak diisi dengan pikiran Kristus, kalau perasaan kita enggak diisi dengan perasaan Kristus, maka perasaan apa yang akan diisi? Maka pikiran apa yang akan mengisi pikiran kita? Maka yang mengisi pikiran kita segala sesuatu dari dunia ini. Itu yang akan memenuhi pikiran kita, perasaan kita. Maka apa yang terjadi? Stres. Maka apa yang terjadi? Pusing. Maka apa yang terjadi? Gak ada damai. Kalau pikiran dunia ini yang mengisi kita, perasaan dunia ini yang mengisi kita, itulah yang membawa kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita lihat dunia ini, gak ada yang bisa memuaskan. Kita lihat dunia ini, semuanya partamogana ya. Kelihatannya enak, kelihatan indah. Tapi waktu kita sudah sampai di sana, ternyata gak ada apa-apa. Nah, kan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita gak mau pikiran kita diisi dengan segala sesuatu dari dunia ini, yang begitu melelahkan, yang begitu meruwetkan kehidupan kita, mari kita isi dengan pikiran Kristus. Amin. Mari kita isi dengan perasaan Kristus. Jangan perasaan kita. Karena perasaan saya dengan perasaan Pak Widi beda. Pikiran saya dengan pikiran Mas Arif beda. Kira-kira kalau dipertemukan bisa ketemu enggak? Akhirnya berdebat yang ada. Iya enggak? Seperti Pak Widi cerita di kapal dia berdebat dengan 3 orang temannya. Nggak ada ujungnya. Karena perasaan kita itu labil. Pikiran kita itu berubah-ubah.
sesuai dengan apa yang kita rasa, sesuai dengan apa yang kita alami. Maka biasanya tidak akan pernah bisa membuat kita menyatu. Enggak akan pernah bisa membuat kita seia sekata. Tadi firman Tuhan berkata ya di ayat yang kedua, bagaimana Tuhan lewat surat Paulus ini mengingatkan kita, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tadi kita di ibadah dialunkan dengan musik yang begitu harmonis, ada harmonisasi indah, menolong kita untuk konsentrasi, menyembah dan memuliakan Tuhan. Betapa indahnya kalau terjadi harmonisasi. Tuhan mau kita memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Tuhan mau kita memiliki kehidupan gereja yang harmonis. Satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Satu dengan yang lain itu satu tujuan, satu fokus. Tapi persoalannya apa? Manusia sering sekali menggunakan apa? Pikirannya. Sering sekali menggunakan perasaannya. Waktu lagi makan pedas, perasaannya jadi pedas juga. Waktu lagi minum es, perasaannya juga lagi sejuk. Mut-mutan, ya enggak? Berubah-ubah. Tapi apa yang membuat kita bersatu, Bapak Ibu Saudara? Yang membuat kita bersatu, yang membuat kita satu tujuan, saling melengkapi, membangun harmonisasi yang indah, baik di keluarga, baik juga di gereja kita, apa? Yang dikatakan di ayat 5. Boleh kita baca sama-sama sekali lagi ayat 5. Amin. Kalau pikiran Kristus itu yang kita miliki, bisa nggak kita nggak bersatu? Kalau perasaan Kristus itu yang kita pegang, nggak mungkin suami istri bakalan berpisah. Nggak mungkin suasana rumah kita jadi panas. Nggak mungkin suasana gereja kita kaku, suasana gereja kita nggak baik. Pasti ada atmosfer yang indah, atmosfer kebahagiaan. Amin. Saudara rindu menjadi gereja yang berbahagia, sehat dan bahagia. Rahasianya ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ciri khas gereja yang Tuhan hadir itu adalah bahagia. Bagaimana Bapak Ibu bilang Bapak Ibu bahagia ketika jalan sama orang yang kita cintai, tapi malahan gak bahagia, malahan nangis, malahan sedih. Kan aneh ya. Kalau seorang berjalan dengan orang yang dia cintai, pasti dia bahagia, excited, semangat. Nah, rahasia kita untuk menjadi gereja yang bahagia itu adalah ketika kita sama-sama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Nah, kendalanya apa? Kendalanya dikatakan di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang menghambat untuk kita membangun harmonisasi? Yaitu egois, egosentris. Seharusnya kita menjadi orang yang kristosentris, bukan egosentris, ya. Ketika kita menanggalkan keakuan kita, mengosongkan diri kita, tadi jelas ya, diberikan teladan kepada kita sama seperti Kristus. Dia yang adalah Tuhan, dia adalah pemilik alam semesta, dia mau meninggalkan tahtanya yang mulia, ia menjadi sama seperti kita, ia mengalami sakit seperti kita, ia mengalami lapar seperti kita, ia dihina, bahkan ia direndahkan, ia ditelanjangi, ia mengalami sakit seperti kita. Semuanya itu dia lakukan
Semuanya itu ia kerjakan karena satu alasan. Dia mengasihi kita. Ya. Dialah teladan untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dialah ya teladan pribadi yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita akan dimampukan untuk mengosongkan diri. Makanya saya senang dengan gereja baptis itu ya. Gereja baptis itu meskipun dia di pekerjaannya itu manajer, tapi di gereja baptis itu manajer itu menjadi tukang bersih WC. Ya. Pernah dengar gak? Wow, itu gereja baptis itu. Mau melayani, mau mengosongkan diri. Ya. Ini serupa seperti yang Yesus lakukan. Yesus mau merendahkan diri. Tapi kalau kita nggak mau merendahkan diri, nah itu pikiran dunia itu yang akan ditonjolkan dalam diri kita. Perasaan kita yang akan kita tonjolkan. Itu yang membuat kita akan menjadi pribadi yang semakin serupa. Bukan serupa seperti Yesus, tetapi serupa seperti dunia ini. Padahal firman Tuhan jelas berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan pembaharuan akal. Nah, kembali ya ke akal tadi ya. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan menjadi orang yang syarat dengan segala kepentingan. Fokus kepada kenyamanan kita. Kalau 1, 2, 3 fokus dengan kenyamanan masing-masing, kenyamanan siapa yang harus kita ikuti? Betul nggak? Coba. Pak Togu bilang, saya nggak nyaman Pak kalau sekolah minggu di teras. Lalu Pak Widi bilang, aduh Pak saya nggak nyaman. Jadi di mana Pak Togu? Di depan Pak, di bawah pohon lebih sejuk. Pak Widi bilang, Pak saya nggak nyaman kalau di bawah pohon Pak. Jadi di mana? Di pastori. Nah lalu datang lagi Pak Daniel, aduh Pak saya nggak nyaman Pak di pastori Pak. Jadi siapa yang mau kita ikutin? Halo? Yang harus benernya siapa? Jangan ikutin pendeta juga, jangan ikutin Pak Widi juga, ikutin Tuhan Tuhan Yesus. Kalau kita sama-sama mengikuti Tuhan Yesus, maka akan menjadi satu kata, satu hati, dan terbangun harmonisasi. Tapi kalau tidak, di situ akan lahir percecokan, keangkuhan, perpecahan, dan yang senang siapa? Iblis yang senang. Kalau kita hidup dengan keangkuhan demikian, gak mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita gak mungkin bisa melihat pekerjaannya dalam hidup kita. Kita belajar ya, Tuhan Yesus sendiri itu memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah kita memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah Tritunggal. Itu melambangkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus kepada gerejanya apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus menggambarkan gerejanya seperti tubuh. Coba lihat tubuh Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak tangan melawan perintah kepala? Waktu perut kasih informasi ke kepala, perut lagi kosong nih. Lalu kepala langsung memerintahkan kepada tangan, ayo cari makanan. Begitu dapat makanan, mulut buka, langsung makan. Coba kalau misalnya mulut nggak mau ikut perintah daripada kepala, nggak bisa makan meskipun tangan nyari. Meskipun perut lapar, kalau tangan nggak mau nyari, nggak bisa, perutnya kenyang. Kenapa? Karena nggak tunduk sama kepala. Ya. Karena itu Bapak Saudara, arti pertobatan itu, bisa slide-nya minta tolong. Arti pertobatan itu adalah metanoia. Apa Bapak Ibu? Metanoia. Apa artinya metanoia? Perubahan pola pikir. Change your mind. Jangan lagi pakai pikiranmu. Jangan lagi pakai pikiran dunia. Jangan lagi pakai pikiran-pikiran yang berasal dari dunia ini. Tapi gunakanlah pikiran Kristus. Kenakanlah pikiran Kristus. Makanya Indonesia itu banyak perubahan ketika Jokowi mengadakan satu program yang namanya revolusi mental.
Meskipun belum maksimal ya, tapi ada perubahan yang signifikan yang kita bisa lihat ketika fokus kepada perubahan revolusi mental ya. Karena itu dikatakan di ayat yang kelima tadi, sekali lagi saya baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah rahasia untuk kita mengalami metanoia. Itulah rahasia untuk kita mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah rahasia kita menjadi gereja yang berbahagia. Itulah rahasia kita menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Amin. Saya mau tanya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Kristus? Kira-kira Bapak Ibu, apa yang ada dalam perasaan Kristus? Apakah dia akan terus-menerus memikirkan soal apa yang harus saya makan, apa yang saya harus minum, apa yang saya harus pakai? Kira-kira jika Yesus hadir secara fisik di tengah-tengah kita, maka ia akan ngapain? Kira-kira dia akan ngapain Bapak Ibu? Apakah dia akan sibuk dengan buat satu momen-momen atau event-event kayak persekutuan BPD? Apakah dia akan sibuk dengan mengadakan perlombaan antara gereja? Apakah dia akan sibuk dengan seragam Natal karena sebentar lagi mau Natal? Apakah dia akan sibuk, wah kita mau makan apa nih, pesta apa nih di hari Natal? Kira-kira apakah Yesus akan melakukan itu? Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, apa yang dia akan lakukan? Apa sih yang sebenarnya ada dalam pikiran Kristus itu? Apa sih yang sebenarnya ada di dalam perasaan Kristus itu? Kenapa dia datang ke dunia? Kenapa dia datang ke dunia? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang ada dalam pikiran Kristus, yang ada dalam perasaan Kristus adalah jiwa. Setiap detak nadirnya Tuhan adalah jiwa. Memuridkan. Apa sih tujuan keberadaan gereja kita? Menjangkau dan memuridkan. Kita menjadi gereja yang memuridkan. Kita mencari jiwa, kita melatih jiwa, kita mengutus jiwa-jiwa untuk melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan di dalam ayat 7 dan 8, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia mengosongkan dirinya. Ia punya kekuatan, ia punya kekayaan, ia punya segala-galanya, tetapi ia tanggalkan itu semua untuk satu alasan, yaitu saudara dan saya, agar kita orang berdosa diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya program di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam pekerjaan, selalu ingat ini, WWJD. What would Jesus do? Waktu saudara mengalami sesuatu situasi yang sulit, bahkan mengalami satu keadaan yang enak, menerima berkat, selalu ingat ini. Saya selalu berusaha WWJD ya. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ada, ia mau kita melakukan apa? Itu yang akan menuntun setiap langkah kita. Itu yang akan menuntun setiap keluarga kita. Itu yang akan menuntun gereja kita untuk menggenapi rencananya, untuk melihat pekerjaannya melalui kita. Arti mengosongkan diri di sana adalah kenosis. Ya. Kristus membatasi dirinya supaya kita diselamatkan. Ia membatasi dirinya, mengosongkan dirinya supaya ia bisa menjadi serupa dengan kita. Dalam prinsip kesatuan di dalam keluarga kita, dalam gereja kita juga hal yang sama.
Apa? Kenosis. Kita mengosongkan diri kita. Bisa sama-sama saya katakan, kenosis. Mengosongkan diri. Kosongkan diri. Kalau kita mempertahankan keakuan kita, kita tidak pernah bisa melihat pekerjaannya. Kenapa pekerjaan Allah dinyatakan lewat Yesus Kristus? Karena dia mengosongkan diri. Demikian, pekerjaan Tuhan yang besar itu, yang luar biasa itu, semakin akan dinyatakan lewat gerejanya ketika kita menjadi umat yang selalu mengosongkan diri. Menjadi umat yang selalu mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadi umat yang selalu haus dan lapar, seperti lagu pujian kita tadi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita menjadi pribadi yang haus dan lapar. Coba lihatkan diagramnya. Seperti ini ya, hubungan kita di dalam keluarga ya, dan antara hubungan kita satu dengan yang lain. Semakin aku ini mendekat sama Tuhan, begitu juga dengan dia semakin mendekat sama Tuhan, maka hubungan kedua orang ini semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin harmonis. Makanya kalau Bapak Ibu punya keluarga, satunya semakin dekat sama Tuhan, satunya semakin jauh sama Tuhan, ini sulit untuk menemukan harmonis di dalam keluarga. Maka supaya terbangun harmonis apa? Semakin kita membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan, semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita seia sekata. Tapi kalau semakin jauh, maka semakin gak ketemu, semakin jauh dari harmonis. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin mendekat sama Tuhan? Kita mengosongkan diri. Kita berkata kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menyadarinya dalam diri kita, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak mungkin menjalani hidupku tanpa Tuhan. Ketika itu kita selalu akan mencari Tuhan. Apa sih arti kata tertanam? Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang dari Mazmur. Bagaimana Mazmur berkata, ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan bertumbuh dengan lebat, berbuah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ya, bagaimana itu terjadi dalam hidup kita saat kita tertanam? Apa arti tertanam? Sama seperti benih. Benih kalau nggak ditanam dia nggak akan tumbuh, betul ya? Kalau dia nggak dikubur dia nggak akan tumbuh. Sama seperti saudara dan saya di dalam Tuhan. Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap keinginan kita, mati terhadap ego kita, kita nggak mungkin bisa bertumbuh. Kita nggak mungkin bisa berakar, apalagi berbuah. Jadi rahasianya adalah mati, mengosongkan diri kita, supaya Kristus saja yang ambil alih dalam hidup kita. Kalau Kristus yang ambil alih, maka kehidupan Yesus nyata lewat kehidupan kita. Kehidupan Yesus itulah yang akan memampukan kita untuk menjangkau. Kehidupan Yesus itulah yang akan memampukan kita untuk memuridkan. Karena pekerjaan memuridkan itu, pekerjaan menjangkau itu bukan kemampuan saudara, bukan kemampuan saya. Saya sering mendengar, Pak, saya nggak sanggup Pak memuridkan Pak. Saya belum bisa Pak memuridkan, saya belum bisa menjangkau jiwa. Saudara, kalau itu yang saudara sampaikan, puji Tuhan. Karena memang ingat, memuridkan dan menjangkau bukan kekuatan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan jadi waktu kita merasa nggak mampu memuridkan, menjangkau, itu bukan alasan untuk kita berhenti. Justru itu adalah satu kesadaran yang Tuhan perlukan untuk kita mengandalkan Dia, untuk kita mengosongkan diri kita dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita,
untuk kita dipakainya sesuai dengan rencananya. Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati? Ya, kembali sama seperti pola yang tadi Bu Sri Mulyani sampaikan ya, betapa pentingnya pola pikir itu. Waktu kita mau menjadi orang-orang percaya yang sukses di dalam Tuhan, pola pikir kita harus diubah. Bagaimana supaya pola pikir kita diubah? Maka kita harus diproses di dalam kehidupan gereja. Next, ya. Slide-nya tolong. Ya, seperti ini ya. Terus lagi. Ya, seperti ini. Kita diproses dalam gereja yang sesungguhnya. Nah, kemarin saya bersyukur kembali dihangatkan lagi ya tentang ini. Sama-sama belajar dengan Ketua BPN kita, Pendeta Yosia Wartono. Beliau juga sangat excited belajar ini. Karena apa? Apa yang kita praktekkan ini, apa yang kita rindukan terjadi di gereja ini adalah sistem jemaat perjanjian baru. Di mana setiap orang itu diproses dalam ibadah raya, persekutuan komunitas, dan PA kehidupan. Ini yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang seperti Yesus mau. Dalam wadah ini, semua orang yang ada di dalamnya pasti akan memuridkan, pasti akan menjangkau, pasti akan terlibat di dalamnya. Nggak ada alasan. Nah, karena itu begitu sempurna apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apa yang sudah Yesus tunjukkan lewat gereja mula-mula. Dan kita harus kembali ke sana. Saya percaya kalau ditanya orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya, Pak, mau nggak menjangkau jiwa? Mau nggak lewat hidup Bapak banyak orang diselamatkan? Pasti jawabnya mau. Saya percaya kalau ditanya orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah alami Tuhan dalam hidupnya, Bu, mau nggak memuridkan? Pasti jawabnya mau. Rindu, tapi bingung caranya gimana. Tuhan sudah menetapkan, sudah menyediakan satu wadah untuk kita. Di dalamnya kita dimuridkan dan memuridkan. Di dalamnya kita melayani dan dilayani. Di dalamnya kita akan menjadi orang yang memuridkan dan dimuridkan, menjangkau dan dijangkau. Kalau sistem gereja tidak menggunakan ini, maka banyak orang yang akan di dalam gereja enggak melayani. Yang melayani hanya beberapa saja, tapi banyak yang enggak melayani. Betul enggak? Karena sistemnya yang perlu kita bangun, wadahnya yang kita perlu perbaiki. Tapi kalau sistem ini semua akan ada pelayanannya, semua punya kesempatan yang baik untuk melayani. Tidak hanya orang yang sudah lama di gereja, tetapi yang baru bergabung pun bisa melayani. Karena apa? Wadahnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Bapak Ibu masih ingat ini hapruta, ya? Hapruta, apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi di dalam pendidikan orang Yahudi itu dikenal dengan hapruta. Anaknya dididik bukan hanya di sekolah saja, tetapi ada pendampingan. Kadang-kadang pendampingannya 2-3 orang. Sampai anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu namanya hapruta. Sebenarnya Yesus juga melakukan hal yang sama. Yesus waktu memuridkan yang ke-12, dari yang ke-12 ini ada 3 yang dibangun haprutanya. Yohanes, Yakobus, dan Simon. Ini yang kita teladani, ini yang kita harus bangun. Yang akan membangun mental seperti Kristus, yang akan membangun pikiran kita, perasaan kita yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu mau tahu apakah Bapak Ibu rendah hati atau enggak, apakah Bapak Ibu mengosongkan diri atau enggak, di sini ketiga poros ini. Karena di ketiga poros ini kita akan dimotivasi untuk terima saudara seiman kita apapun kelemahannya. Karena di dalam komunitas ini kita akan didorong untuk belajar dari orang lain. Kalau mau tahu rendah hati atau enggak, adalah di lingkaran ini, ada di poros ini.
saudara akan dikoreksi, saudara akan dimotivasi, saudara akan saling dibangun, disadarkan bahwa kita ini gak bisa hidup membangun iman kita dengan sendiri. Apakah saudara cari hormat atau enggak? Cari hormat Allah atau hormat manusia? Beradalah di poros ini. Saudara tahu bagaimana selama ini motivasi saudara mengikut Tuhan. Apakah karena hormat manusia? Apakah karena Tuhan? 3 poros ini begitu powerful. Hapruta ini begitu powerful untuk membangun kehidupan kita. Waktu kita dibangun di dalam 3 poros ini, maka akan melahirkan mental-mental anak-anak kerajaan. Kita punya pandangan yang berbeda. Waktu kita menghadapi hidup kita, kita punya pandangan yang berbeda. Kalau orang-orang dunia, waktu mereka menerima berkat, apa yang ada dalam pikiran mereka? Apa yang ada dalam perasaan mereka? Wow, berkat kita banyak, woi. Ayo kita happy, ayo kita bahagia, ayo kita pesta pora. Tetapi waktu saudara ada di dalam mental, ada dalam perasaan pikiran Kristus, waktu saudara menerima satu berkat, bukan untuk memuaskan keinginan, tetapi bagaimana saudara mengelola berkatnya dan menyalurkan berkatnya dengan baik. Sehingga berkat itu tidak pernah membinasakan kita. Berkat itu tidak pernah membuat kita gelap mata dan kehilangan arah dalam hidup kita. Ketika saudara berhasil atau dipuji, wah, kalau pola pikir orang dunia, mental orang dunia, wah, mulai merasa hebat, mulai ada di atas angin, di awan-awan, waduh, lupa segalanya. Dan ketika itulah ia jatuh. Tetapi waktu kita menangkap isi hati Tuhan, pikiran perasaan Kristus ada dalam diri kita, waktu kita berhasil, kita tidak mencuri kemuliaan, kita gunakan itu semua untuk memperkenalkan, untuk kita memperkenalkan dan memuliakan siapa yang memampukan kita ada di titik ini. Sehingga apa? Itu sifatnya penjangkauan, itu sifatnya pemuritan, itu adalah kehidupan yang menjadi terang, itulah gaya hidup orang percaya. Orang akan melihat, orang akan terpesona, ya. Saat kita kecewa, saat kita dipermalukan, diperlakukan dengan tidak adil, kalau pola pikir dunia apa? Mereka akan mundur, mereka akan mengutuki Tuhan. Saya sudah capek-capek melayani Tuhan, saya dikecewain, apa-apaan ini? Mulai ambil langkah kiri atau langkah kanan, mulai mundur dari peredaran pelayanan. Ini yang iblis mau. Nah, tapi kalau pola pikir kita sudah dibaharui di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Bukannya mundur lalu mengutuki Tuhan, tetapi mengerti betapa pentingnya selalu fokus pada Tuhan, bukan pencapaian atau perlakuan manusia. Amin. Bukan pencapaian atau bukan pengakuan, pujian manusia, tetapi ketika kita fokus dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, kita tidak perlu malah. Karena kita tahu justru lewat orang-orang demikianlah kemurnian hati kita Tuhan akan tunjukkan kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau hanya melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan semuanya baik, anak kecil juga bisa. Tapi waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, itulah salib yang harus kita pikul. Justru disitulah yang Tuhan akan pakai, kutuk Tuhan pakai menjadi berkat. Amin. Justru lewat itulah kemurnian hati saudara dan saya akan dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Ketika kita dihina, ya, kita bersyukur. Kenapa? Itu mengingatkan kita bahwa fokus kita melayani Tuhan bukan pujian. Fokus kita untuk melayani Tuhan adalah Tuhan sendiri. Bahwa apa yang kita kerjakan tidak bergantung kepada sikap dan respon manusia, tetapi hanya berfokus kepada Tuhan saja.
Ketika kita mengalami sakit, kita tidak berputus asa karena penyakit yang kita alami, tetapi kesempatan untuk kita banyak berdoa dan yakin bahwa kuasa bilurnya yang tersedia menyembuhkan. Dan waktu itu kita punya kesaksian di dalam kehidupan kita. Saat kita gagal atau jatuh dalam dosa, pola pikir dunia yang iblis taruh dalam pikiran kita, Pak, udah, kamu gak mungkin bisa hidup mengiring Tuhan, kamu gak mungkin bisa hidup melayani Tuhan, udahlah, sia-sia semua yang kamu lakukan itu. Hiduplah sama seperti orang dunia. Orang dunia kok hidupnya sama juga kok. Tapi pola pikirnya Tuhan beda. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita gagal dalam hidup kita, Tuhan kasih pemikiran yang beda. Bukan soal benar atau salah, tetapi apa respon kita. Selama kita hidup di dunia ini, pasti kita ada benar, pasti ada salah. Orang sekeliling kita pasti ada benar, pasti ada salah. Tapi waktu kita enggak diperbaharui dalam mental kita, dalam pikiran dan perasaan kita, kita akan kalah. Kita akan mulai mundur, kita akan mulai fokus pada kelemahan orang, fokus pada kekurangan orang. Itu yang iblis mau, sehingga kita tidak bisa meningkat dalam hidup kita. Tapi Yesus akan mengingatkan kita, aku datang untuk dosamu. Karena itu bangkitlah bersama dengan aku, karena aku juga bangkit dari kematian untuk engkau memiliki hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup yang mengalami berkat, hidup yang mengalami suasana surga di dalam kehidupanmu. Ketika kita punya dasar yang benar, maka kita punya respon yang benar. Kita berani, kalau kita salah kita berani, saya minta maaf ya. Kalau orang lain yang bersalah kepada kita berani berkata, sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Ketika kita diperhadapkan dengan kekurangan orang lain atau kegagalan orang lain, mental orang dunia apa? Hampus lu, ayo rasain gitu ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan gak ada lagi di sini ya, seperti itu ya. Senang atas penderitaan orang lain, ya, rasain kamu gitu ya. Mulai kita menggosipin, membuli, mengolok-olok. Nah itu mental seperti ini, mental pecundang Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memiliki mental pemenang. Mental seorang pemenang akan berkata, Tuhan, sudah lama aku beribadah sama si anu, tetapi kenapa dia masih begitu? Tuhan, pakailah aku Tuhan, supaya lewat aku si anu itu dipulihkan hidupnya. Pernahkah sampai hari ini saudara menangis karena melihat kehidupan, kejatuhan, kekurangan saudara, kekurangan saudara seiman? Mental pemenang akan lahir ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kapan kita dibangun dalam pikiran dan perasaan Yesus? Ketika kita diproses dalam 3 poros. Ketika kita diproses dalam 3 poros, kita akan menjadi pribadi yang punya pandangan yang berbeda. Pola pikir kita berubah. Ketika mengalami krisis atau resesi ya, kita dengar dengung-dengung selama ini ya, akan terjadi resesi 2024, 2023 gitu ya. Buat orang dunia ini sesuatu yang mencekam. Tapi buat kita, ingat ya, kita punya good expectation. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Expectation of good, bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka krisis adalah Kristus menolong. Amin. Krisis bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kita punya pola pikir yang berbeda. Krisis adalah Kristus menolong. Ketika kita merasa tidak mampu menjalani hidup ini, justru ya, kalau orang dunia mulai lemah, mulai lemes, mulai macam-macam yang dipikirkan, tetapi di dalam Tuhan justru waktu kita merasa tidak mampu, disitulah kemampuan Tuhan akan mengalir di hidup kita. Sebab memang ketika kita menjalani kehidupan ini bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Ya. Ketika kita beda pendapat dengan suami, dengan istri, ya kan?
Kita punya pandangan, bukan lagi pandangan dunia ini. Wah, kamu beda pendapat dengan saya musuhan dengan kamu. Oh, kamu pendapatmu sama seperti orang ini, berarti kamu satu golongan dengan orang itu. Nah, pikiran seperti ini, pikiran mental dunia, mental pecundang. Tapi mental seorang pemenang apa? Apa? Kamu beda pendapat dengan saya? Oh, puji Tuhan. Lewat pendapatmu, pendapat saya diuji. Lewat pendapatmu, kita bergumul. Yang mana yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga apa? Menjadi satu kesatuan. Pikiran Kristus itu yang kita utamakan. Mental yang lahir, yang dibangun lewat 3 poros tadi akan menolong kita punya cara pandang yang berbeda. Ketika kita diperhadapkan dengan kelemahan orang lain, puji Tuhan. Ya. Waktu kita diperhadapkan dengan kekurangan mungkin orang tua kita, mungkin kakak rohani kita atau ibu rohani kita, puji Tuhan kalau saudara melihat kelemahan itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak melihat kelemahan sama mereka, kita bisa-bisa melayani Tuhan, kita bisa-bisa beribadah gara-gara mereka, bukan gara-gara Tuhan, betul nggak? Akhirnya kita menjadi sesat tanpa kita sadari. Saya kadang-kadang bersyukur ya sama kelemahan saya, meskipun saya nggak berjuang untuk bertahan dalam kelemahan gitu ya. Puji Tuhan. Suatu hari ada satu pendeta didatangin sama jemaatnya ya. Bapak begini, bapak begini, bapak begini, bapak begini. Sudah selesai. Saya bersyukur ibu melihat kelemahan saya, supaya ibu datang beribadah, ibu datang melayani bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Kalau melihat manusia, pasti kita akan kecewa, siapapun dia. Pasti kita akan kecewa, tapi lihatlah Tuhan. Taruhlah pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Ketika dimusuhin karena ketaatan pada firman Tuhan, saudara bisa berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi, ingat, apa yang mempersatukan kita di dalam Yesus Kristus? Perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Petanya mana? Petanya adalah Alkitab. Tujuan kita ke Medan, tapi kita punya peta karena kita belum pernah ke sana. Tujuan kita adalah menjangkau dan memuridkan, petanya adalah Alkitab. Semua yang berasal dari Alkitab, itulah yang akan menuntun kita menggenapi rencana Tuhan lewat keluarga kita, lewat gereja kita, lewat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita. Biarkan Tuhan yang berbicara lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Bagaimana selama ini kita punya cara pandang dengan pasangan kita, dengan suami atau istri. Bagaimana kita selama ini punya pandangan dengan saudara seiman kita. Bagaimana selama ini kita punya mental, cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang kita alami. Apakah sering persoalan justru membuat kita lemah? Apakah sering sikap orang lain yang kurang nyaman buat kita membuat kita menjadi emut-emutan di dalam mengiring Tuhan? Apakah situasi dompet kita, situasi ekonomi kita sering membuat kita labil dalam menghadap kepada Tuhan? Kalau itu saudara, mari saat ini ada kesempatan yang indah. Buka hatimu, biar Roh Kudus-Nya yang bekerja, menjamah, memulihkan, membangkitkan saudara. Haleluya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan satu orang pun pulang ya Tuhan dengan hati yang sama. Biarlah hati anak-anak Tuhan di tempat ini dikenyangkan, dipulihkan, dibangkitkan. Amin.
Kami tahu Tuhan, Engkau merencang kami Tuhan untuk menjadi pemenang, karena kemenangan sudah Engkau jamin di atas kayu salib. Tapi sering sekali Tuhan, kami kurang siap, karena mental yang kami gunakan adalah mental dunia ini. Cara pandang dan cara pikir kami sering sekali masih kami gunakan dari diri kami. Sering sekali kami masih gunakan perasaan kami. Sering kali kami gunakan pikiran-pikiran kami. Biar mulai hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk dibangun dalam pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Yesus, mari Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, melawas setiap hati, menjamah setiap anak-anak Tuhan. Biar pekerjaan-Mu yang besar, kuasa-Mu yang sempurna dinyatakan, semakin dinyatakan di tengah-tengah kami. Ada jiwa-jiwa baru yang kami boleh jangkau. Ada murid-murid yang lahir di gereja ini. Ada pribadi-pribadi yang komitmen untuk memuridkan, ya Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, amin. Berikan ku hati. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama dengan saya. Biar pujian ini menjadi suara hati kita dan kerinduan kita. Ini doa kami ya Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, amin. Berikan ku hati-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu kesempatan ini untuk saudara dikoreksi, diubahkan, dijamah oleh Tuhan. Ada banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka akan dimuridkan oleh dunia ini. Mereka akan dijangkau oleh dunia ini. Kalau kita tidak menjangkau mereka, kalau kita tidak memuridkan mereka, mereka akan dimuridkan, dijangkau oleh dunia ini. Hari ini mungkin saudara merasa tidak mampu untuk menjangkau, merasa tidak mampu untuk memuridkan. Ingat, memuridkan, menjangkau itu bukan kemampuan saudara. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, saudara mau atau tidak. Saudara mau mengosongkan diri atau tidak. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri, di sanalah semua bertekuk lutut. Ada kuasa yang akan bekerja lewat kehidupan saudara dan saya, mengosongkan pikiran kita dan mengisinya dengan pikiran Kristus, menanggalkan semua perasaan-perasaan kita
dan mengisinya dengan perasaan Kristus. Saudara, saya akan melihat perbuatan tangannya yang gagah perkasa. Ada kuasa yang tidak terbatas yang bekerja, yang membuat semua lutut bertekuk datang kepadanya, memuliakan Dia. Berikan ku tanganmu untuk melakukan, amin, haleluya. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan sekali lagi, serukan bersama-sama. Berikan ku tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan, amin. Oh, berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Firman-Mu yang hidup termaterai dengan baik dalam hati sanubari kami, jadi bagian kekal, menjadi kekuatan baru buat setiap jemaat-Mu kemanapun pergi ya Tuhan. Kami terus dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan gagah perkasa semakin nyata lewat keluarga kami, lewat gereja kami. Kesatuan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan menjadi kekuatan untuk menjangkau, memuridkan, dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, buat anak-anak-Mu yang datang dengan penuh rasa haus dan lapar. Kami mengucap syukur buat setiap kerelaan, pelayanan anak-anak Tuhan, pengabdian yang sudah disampaikan hari ini. Biar semua boleh menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Ketika anak-anak-Mu ada di jalan, di rumah, ketika jemaat-Mu ada di tempat mereka bekerja, Tuhan melindungi, menyertai. Tuhan memenuhi mereka dengan hikmat. Tuhan memenuhi mereka dengan Roh-Mu yang hidup. Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya dimanapun kami berada menjadi berkat, menjadi kesaksian. Engkau dikenal Tuhan, Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami dalam perkuliahan dan sekolahnya, Tuhan senantiasa tuntun dan pelihara serta bela, mencukupkan semua kebutuhannya, dan menjauhkan segala mara bahaya apapun itu ya Tuhan. Biarlah anak-anak muda kami bergaul dengan sehat, berteman. Tuhan, temukan mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menopang mereka, orang-orang yang mendukung mereka ya Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap orang tua dalam pekerjaan mereka, dalam kesibukan rumah tangga mereka. Tuhan selalu mencurahkan roh hikmat, roh pengertian ya Tuhan. Biar urapan Tuhan mengalir atas segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang belum bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan menjamah dan memberkati mereka Tuhan, supaya di hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama dibangun di dalam setiap pertemuan ibadah kami. Dan anak-anak Tuhan yang hadir hari ini dengan hati yang haus dan lapar, Tuhan sudah kenyangkan mereka, dan boleh pulang Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang nyata di setiap langkah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan mengasihi-Mu dengan kasih yang sempurna. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Ia akan terus melanjutkan karyanya lewat keterbatasan-Mu, lewat kelemahan-Mu, lewat apa yang ada padamu. Sebentar kita akan pulang, namun sebelum itu mari tengadahkan tangan-Mu, arahkan hati dan seluruh pikiran-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Bapa yang penuh rahmat tercurah, mengalir terus-menerus di dalam kehidupanmu. Pulanglah
bawalah berkat kehidupan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dan sukacita surga. Pulanglah, pancarkanlah kemuliaannya, pancarkanlah kebenarannya. Pulanglah, jadilah terang dan garam dimanapun kau berada. Karena Ia yang menyertai kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Matu